Gimana kabar kalian? Pada hari ini kami akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tolong lindungi kami semua supaya sehat selalu dan juga agar ibadahnya tetap lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik percayakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Yes. 1, 2, 3, go! Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, sesuatu pasti terjadi when we believe in God. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Come on, let's praise Jesus. Clap your hands. No more fear, no more doubt. Jesus by my side. Whoa, live by faith, not by sight. I believe in your word. Yeah. All things are possible when I believe. I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. Woo! Sing this song from the beginning. No more fear, no more doubt. Jesus by my side. Whoa, live by faith, not by sight. I believe in your word. Yeah, all things are possible when I believe. I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. Hallelujah. Langit bumi memuji Dia,
Gunung-gunung memuji Dia, pohon-pohon memuji Dia. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Daksi, presnya kan udah selesai. Gimana kalau sekarang kita bermain bersama-sama aja? Wah, mau. Ayo kita main bareng yuk. Tapi kita main game apa ya? Bentar. Ini kan udah malam. Bukannya kita harus pulang ya kalau udah malam kayak gini? Ya, iya sih udah malam. Cuman aku kan mau main bareng kalian. Ayolah main. Ya udah, gak apa-apa. Kita main aja. Kebetulan aku punya games yang kita bisa mainkan bersama teman-teman yang ada di rumah. Nah, gamesnya itu gampang. Jadi nanti akan ada gambar dan gambar itu ada puisi. Nah, puisinya akan mengarah ke salah satu hewan. Kita tinggal tebak saja apa nama hewan tersebut. Gampang kan? Gampang tuh dan seru juga. Ayo yuk kita main. Yuk langsung aja nih Kak, pertanyaan Let's pertamanya go. apa nih? Let's go, kita lihat gambar yang pertama. Apa ya ciri-cirinya Kak? Ciri-cirinya apa ya ciri-cirinya ya? Nah, ini adalah puisinya. Aku berani, kuat dan penuh kekuatan. Aku tidur di siang hari dan berbulu di malam hari. Semua hewan lainnya berlutut saat mereka melihatku sekilas. Aku pernah dikalahkan oleh Daud dan Daniel pernah memasuki tempat kediamanku. Siapakah aku? Siapa ya teman-teman ya? Siapa ya? ya? Tidur di siang hari, kelelawar. Atau aku biasanya tidur di siang hari sih. Siapa Apa ya? ya kira-kira? Tapi katanya dia kuat loh. Siapa ya? Gimana kalau kita tanya kepada teman-teman yang ada di rumah? Apa teman-teman jawabannya? Mereka Wah, jawabnya singa Kak. iya Bener benar nggak ya? sekali. Iya betul. Oke, kalau gitu karena teman-teman Eagle Kids pinter-pinter nih ya, kita langsung masuk pertanyaan yang kedua. Aku tuh punya bulu yang lembut dan hangat. Kalau siang hari aku makannya rumput nih. Nah, petani itu motong bulu aku buat kehidupan manusia. Aku nggak dapat menemukan makanan sendiri tanpa bimbingan dari gembala nih Kak. Dan aku nggak bisa melindungi diriku sendiri. Wah, Apa ya? Apa berarti ya? hewannya lemah berarti karena nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka pun kalau kemana-mana juga harus pakai gembala. Apa ya? Siapa ya? Daksi, kamu punya pikiran nggak kira-kira hewan apa ya itu ya? Siapa ya? Apakah kucing? Iya, kucing kan lemah tapi kadang-kadang kuat loh. Bulunya juga bagus. Iya. Gimana kalau kita tanya kepada teman-teman yang ada di rumah? Boleh. Apa nih teman-teman Eagle Kids? Mereka jawabnya Wah. domba Kak. Berarti Wah, bener banget. hebat. Dan kita lihat aja jawabannya ya. Jawabannya Betul adalah nggak ya? Domba. wah, betul domba. Oke, selanjutnya ya. Aku hewan yang lemah. Hidupku bisa terancam karena aku selalu menjadi sasaran binatang buas. Tapi aku bisa berlari cepat dan melompat tinggi. Jadi aku bisa melarikan diri dengan cepat. Aku tinggal di dekat air karena aku cepat haus. Aku memiliki 2 tanduk di kepala. Siapakah aku? Tikus nih, Apa tikus, ya? tikus. Tapi tikus kan nggak ada tanduk. Enggak ada tanduk. Oh iya. Ih, apa? Kira-kira kamu ya? Kan kamu punya tanduk. Enggak Nggak dong, gitu itu kan dong. kerbau. Oh, iya ya. Apa ya? Yaudah deh langsung aja kita tanya ke teman-teman Eagle Kids yuk. Boleh teman-teman apa jawabannya? Kalian mereka jawab rusa deh. Apakah betul? Rusa. Coba kita Ayo, lihat kita lihat jawabannya yuk. ya. Wah, betul Betul banget. sekali, Rusa. hebat. Teman-teman pada hebat nih. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, let's go. Aku bisa ditunggangi untuk perjalanan jauh. Meskipun aku tidak secepat kuda. Aku diizinkan Tuhan untuk berbicara kepada seseorang di zaman dahulu. Bahkan Tuhan pernah menunggangiku.
Itulah kebahagiaan terbesar semasa aku hidup. Siapakah aku? Siapa Ah, ya? Tuhan menunggangi. Tuhan Yesus pernah menungganginya. Siapa Siapa ya? Kuda kali ya? Kuda. Kuda. Lain kuda. Pernah nggak ya kalau, tapi bukan kuda tadi. Karena dia Iya. lebih lambat dari kuda katanya. Langsung aja kita tanya yuk. Boleh langsung kita tanya teman-teman yang di rumah? Apa jawabannya ya? teman-teman? Wah, ada yang ngomong keledai, ada yang ngomong keledai ya? Kita lihat aja jawabannya ya. Iya. Yuk. Wah, betul banget nih. Keledai jawabannya. Wah, emang anak-anak Eagle Kids ini pinter-pinter ya. Kak, ya. Pintar-pintar Iya. semuanya. Langsung aja nih kita kasih pertanyaan yang terakhir nih. Mereka Boleh. bisa nggak jawab kira-kira? Aku tuh bisa terbang. Banyak loh yang bisa terbang semua lah. Bisa terbang. Aku punya tubuh yang kecil, makanya biji-bijian, rempah, buah. Aku tuh penerbang yang kuat dan cepat. Aku pernah bertugas untuk mengantarkan surat nih di zaman-zaman dulu. Dan aku pernah dibuat korban penghapus dosa di zaman dulu. Kira-kira apa ya? Kalau itu gampang, itu pasti burung. Burung apa? Tapi Burung burung apa apa ya? ya? Kan banyak jenisnya. Iya, juga. Ada ide nggak? Burung yang dibuat untuk kirim surat. Mm-mm. Apa ya? Teman-teman yang ada di rumah tahu nggak? Kayaknya mereka pasti tahu sih. Mungkin ya. Iya. Langsung kita Apa tanya ya? yuk. Boleh kita tanya? Apa teman-teman Eagle Kids jawabannya? Oh, macem-macem. Ada yang ngomong burung Burung elang. gagak, ada yang ngomong burung merpati. Kita Burung lihat elang langsung juga aja ada. jawabannya Yuk, ya. Kita lihat jawaban yang benar yuk. Wah, Yang burung- benar Ternyata- burung merpati. Iya, ternyata burung merpati ya. Ah. Teman-teman pada pinter-pinter nih. Ya udah, begitu kita kan sudah selesai main game. Itu udah gelap banget. Aku jadi takut di sini. Ini gelap, lihat tuh, udah malam semua udah gelap. Wah, kalau udah gelap, kalau gitu kita kembali ke kandang aja. Yuk. Ayo. Bentar. Stop. Please. Jangan tinggalkan saya sendiri di sini. Ini kan udah gelap. Kalau aku mau pulang, aku terus lihat situ. Kalian lihat yang di situ. Ada pohon yang besar banget. Dan pohonnya bisa gerak sendiri. Kan itu menakutkan banget ya. Itu kan cuma perasaanmu aja, Mumu. Gak ada yang kayak gitu-gituan. Enggak. Tuh, Iya. lihat tuh. Itu tuh hantu yang di situ. Karena bisa gerak sendiri loh. Serem banget kan. Terus tuh ya, kalau malam. Kalian dengar gak itu? Suaranya kan serem banget. Gimana? Ini menakutkan banget sih. Iya ya. Tapi tenang saja teman-teman. Kalian gak boleh takut. Coba lihat. Aku sudah mempersiapkan barang-barang untuk mengusir hantu. Dan ini dia. Tara. Nah, aku yakin dengan barang-barang ini hantu pasti takut. Dan jadi kita gak perlu takut lagi. Gak gitu juga, Ken. Kenapa emang? Gak gitu caranya. Gini. Yang bener ya, lihat aku nih. Kita gini. Kira gini nih kan. Kita pakai mantra. Abrakadabra, syuh. Nanti hantunya bisa pergi sendiri, kan gampang. Mumu, gak perlu juga kayak gitu. Dan aku kasih tahu ya, kalau aku takut, aku tuh biasanya memperkatakan firman Tuhan. Dan aku perkatakan ini, waktu aku takut, aku ini percaya pada Tuhan. Tuhan adalah terangku kepada siapa aku takut dan gemetar. Gitu ya ternyata. Itu ya, emang bisa ya seperti itu? Bisa dong. Firman Tuhan itu bisa membuat kita tidak takut dan bisa melindungi kita. Ayo yuk kita katakan bersama-sama yuk. Ikuti aku ya. Waktu aku takut, Waktu aku takut, aku ini percaya pada Tuhan. aku ini ini percaya percaya pada Tuhan. Tuhan. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah terangku. kepada siapa aku takut dan gemetar. Kepada siapa aku takut dan gemetar. gemetar. Ternyata gitu. Yaudah deh yuk, kita balik kandang yuk. Oke, let's go. Let's go. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita.
Dia membuat kita berharga di matanya karena kita ini anak-anaknya. Sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kalian bisa taruh kedua tangan kalian di dada. Thank you Jesus. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I go, to you I belong. All that I want is to make you smile. All that I have, I'll give it to you, even when I walk in the dark or run through the shining stars. I know that you are with me, 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way I
ya Rabba ya Rama. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini Tuhan berharga Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan yang ditabur Tuhan. Gak cuma berlalu sia-sia Tuhan tapi boleh bertanam, bertumbuh berkali-kali lipat dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya, shalom adik-adik. Sebelum Kak Lukman mau masuk lebih dalam, Kak Lukman mau cerita nih, Kak Lukman mau sharing. Waktu Kak Lukman itu di sekolah, Kak Lukman itu diejek sama temannya Kak Lukman. Kak Lukman dibilang kalau Kak Lukman itu jelek kayak gitu ya. Tapi Kak Lukman itu nggak merasa sedih. Kak Lukman juga nggak merasa mau membalas perbuatan temannya Kak Lukman yang mengejek Kak Lukman. Kenapa? Karena Kak Lukman diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menolong dan mengingatkan Kak Lukman. Sehingga Kak Lukman itu nggak terpengaruh oleh ejekan temannya Kak Lukman. Jadi firman Tuhan itu seperti sebuah perisai yang melindungi Kak Lukman. Seperti kita baca sama-sama di dalam Efesus 6 ayat 16. Yang bawa Bible-nya, diambil Bible-nya, kita mau baca sama-sama di Efesus 6 ayat 16. Sudah dapat semuanya? Kita baca dengan suara yang keras ya. Efesus 6 ayat 16. Di dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita ulang sekali lagi ya. Di dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi, waktu kita membaca firman Tuhan itu seperti sebuah perisai yang bisa memadamkan dan menangkis semua panah-panah api dari si jahat. Kenapa seperti sebuah perisai? Karena waktu iblis menyerang, kita bisa menangkis semua serangan-serangan iblis. Seperti ya, setiap serangan atau panah-panah dari si iblis itu tidak bisa terkena kita. Kita bisa menangkis karena kita punya perisai. Perisai itu adalah firman Tuhan. Nah, panah-panah jahat itu yang seperti apa Kak? Kak Lukman ambil ya. Panah jahat yang pertama mungkin adalah si iblis bisa menyerang kita melalui godaan. Mungkin iblis bisa menyerang kita, dia bisa menggoda kita, dia bisa mengajak kita untuk kita itu berbuat dosa. Udahlah gak apa-apa, bohong aja, sekali-kali bohong gak apa-apa. Atau mungkin iblis bisa mengajak kita atau menyerang kita dengan cara gak apa-apa, kamu gak apa-apa nonton sekali-kali nonton yang gak bener. Atau ya sudah gak apa-apa, kamu boleh kok sekali-kali marah. Atau boleh balas teman kalian. Iblis bisa menyerang kita, ini salah satu contoh dari panah api si jahat. Atau mungkin iblis juga bisa menyerang kita dengan mengalahkan kita, dia bisa menyerang kita dengan penolakan. Maksudnya apa Kak penolakan? Mungkin di sekolah kalian, mungkin ada di lingkungan kalian, ada grup-grup tertentu dan kalian itu tidak diterima di grup tersebut, kalian ditolak. Sehingga membuat kalian merasa, wah aku gak berharga. Atau kalian bisa merasa aku sendirian. Iblis bisa menyerang dengan panah api seperti itu. Atau iblis juga bisa menyerang dengan ejekan. Seperti yang Kak Lukman alami. Iblis bisa menyerang dengan mungkin kita diejek sama teman-teman kita. Dengan kata-kata yang gak baik. Dengan kata-kata yang negatif yang menjatuhkan kita. Atau malah mungkin kita yang jadi pelakunya. Kita yang menyerang. Kita yang mengatakan kata-kata yang negatif sama teman-teman kita. Tapi sekali lagi kita mau ingat kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita bisa menangkis
dan memadamkan semua panah-panah api dari si jahat karena kita punya perisai. Sehingga panah-panah api itu tidak bisa menyakiti kita. Iblis tidak bisa menyerang kita karena kita punya perisai firman Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tidak pakai perisai itu? Kita tidak pakai perisai firman Tuhan itu. Karena mungkin kita berpikir, Kak, aku loh masih muda. Iblis gak mungkin menyerang aku karena aku masih muda. Tapi kebenarannya iblis gak akan menunggu kita sampai kita dewasa baru iblis menyerang. Karena iblis gak peduli. Sejak dari kalian masa kecil pun iblis akan berusaha untuk menyerang dan menjatuhkan kita. Sama seperti kalau siapa yang di sini suka nonton film movie yang action gitu ya. Misalnya ada perang, pihak A lawan pihak B. Waktu pihak A menyerang, pasti pihak B dia akan menggunakan perisainya, menggunakan shieldnya untuk menahan serangan dari musuh. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memakai perisai kita, kita akan mudah untuk diserang. Kita akan mudah untuk dikalahkan. Dan kita akan mudah untuk jatuh di dalam dosa. Karena itu penting sekali kita mau pakai perisai kita. Pertanyaan berikutnya nih, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan perisai kita? Bagaimana kita bisa punya perisai itu? Kita bisa membangun perisai kita melalui perkataan firman Tuhan. Kita bisa pakai perisai itu, kita bisa punya perisai itu waktu kita memperkatakan firman Tuhan. Waktu kalian adik-adik di rumah, waktu kalian baca Alkitab setiap hari, waktu mungkin kalian mendengarkan orang tua kalian cerita tentang Bible story, cerita-cerita di Alkitab, itu berarti kalian sedang membangun perisai kalian. Atau waktu kalian pergi ke ibadah Eagle Kids atau kalian join CG Kids dan kalian mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalian juga sedang membangun perisai kalian. Atau waktu kalian menghafalkan ayat firman Tuhan, itu berarti kalian juga sedang membangun perisai kalian. Jadi ayo, kalau kita tahu betapa pentingnya perisai itu sehingga kita tidak mudah dikalahkan, kita tidak mudah jatuh dalam dosa, ayo kita mau bangkit dan mau bangun perisai kita. Kita mau rajin baca Alkitab setiap hari. Jangan bolong-bolong, jangan hari ini baca, besok enggak baca, besoknya lagi baca. Enggak, kita mau baca setiap hari. Kita mau baca dengan suara yang keras sampai kita dengar firman itu lewat telinga kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Kita juga mau apa? Kita juga mau belajar untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalian tahu nggak? Waktu kalian melakukan itu semua, kalian sedang membangun perisai yang tidak terkalahkan. Sehingga waktu iblis itu menyerang, kita bisa bertahan dan kita bisa menangkis semua serangan dari iblis. Kita bisa menangkis panah-panah api si jahat itu. Godaan, ejekan, penolakan, kita bisa tidak tergoyahkan karena kita punya perisai itu. Amin. Jadi ayo baca firman Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah yang kedua, selain kita tahu, kalian jangan salah, selain firman Tuhan itu sebagai sebuah perisai, firman Tuhan itu juga sangat kuat dan berkuasa. Sangat kuat dan berkuasa seperti sebuah pedang yang sangat kuat yang bisa menghancurkan dan menyerang musuh. Seperti di dalam Ibrani 4 ayat 12a. Mari kita baca sama-sama ya. Di Ibrani 4 ayat 12a. Kita baca dengan suara yang keras ya. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Wah, kita baca sekali lagi ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Tuhan itu juga sangat kuat dan berkuasa. Selain sebagai perisai yang bisa menahan dan menangkis setiap serangan, firman Tuhan juga kuat dan berkuasa seperti sebuah pedang yang akan menghancurkan musuh. Nah, kita mau baca sama-sama, kita mau dengar sama-sama cerita Alkitab berikut ini. Bagaimana firman Tuhan itu berkuasa untuk mengalahkan dan menghancurkan serangan iblis. Mari kita dengar sama-sama Bible story berikut ini.
Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, ia dituntun oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka laparlah Yesus. Kemudian datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Walaupun pencobaan pertama yang diberikan iblis gagal, ia membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah dan berkata, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan kedua gagal. Iblis membuat satu pencobaan lagi dan membawa Tuhan Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan dari iblis. Wah, setelah kita mendengarkan Bible story, kita mau belajar sesuatu nih. Kita lihat bagaimana Tuhan, dia mengalahkan musuh, dia mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Dengan cara Tuhan memperkatakan firman Tuhan. Kita juga mau belajar dari apa yang Tuhan lakukan. Kita juga mau supaya firman itu kuat dan berkuasa. Kita mau memperkatakan firman Tuhan tersebut. Seperti misalnya waktu iblis menyerang. Waktu iblis menyerang kita. Mungkin iblis menyerang kita dengan sakit. Mungkin kita lagi dalam kondisi yang sakit. Atau mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang lagi sakit. Dan iblis membisikkan di telinga kita, kamu gak akan bisa sembuh. Lihat, percuma kan kamu doa, buktinya kamu gak sembuh-sembuh. Waktu iblis menyerang kita seperti itu, kita bisa memperkatakan firman Tuhan, kita bisa mengucapkan. Seperti ada tertulis di dalam 1 Petrus 2. Kita bisa mengatakan seperti ada tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Waktu kita diserang, kamu gak bisa, kamu gak akan mungkin sembuh. Mana doamu gak dijawab sehingga kita mungkin menjadi kecewa. Mungkin kita akhirnya ya sudahlah percuma aku berdoa. Pada saat itu kalian bisa menggunakan firman Tuhan. Kalian bisa memperkatakan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Kita bisa mengalahkan, kita bisa katakan sekali lagi mungkin doa kita gak langsung dijawab. Tapi kita bisa dengan kuat lagi kita katakan, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Kita kalahkan, kita patahkan setiap serangan iblis dengan cara kita mengucapkan firman Tuhan. Kemudian mungkin iblis bisa menyerang lagi. Mungkin kita bisa merasa takut. Atau mungkin kita bisa merasa takut. Mungkin kita merasa takut waktu kita takut gagal. Atau kita mungkin merasa takut seperti yang di dalam tadi kalau waktu kalian lihat cerita. Takut gelap atau mungkin takut hantu mungkin ya. Waktu kita mengalami ketakutan itu, takut akan masa depan. Gimana ya Kak masa depanku? Kalian menjadi takut, menjadi khawatir. Nanti aku gimana kalau misalnya dalam kondisi yang gelap. Pada saat itu kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Kita bisa mengucapkan firman Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban dan kasih. Waktu kita mungkin dalam keadaan kita takut, kita merasa khawatir, kita bisa ucapkan, kita perkatakan firman Tuhan. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, kita katakan, kita ucapkan. Waktu kita ucapkan, kita bisa menghancurkan setiap serangan iblis. Kita bisa hancurkan dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Atau mungkin kita lagi diserang dengan gagal.
Mungkin kalian sedang mengalami kondisi di mana kalian merasa sudah mengalami kegagalan. Sehingga kalian, iblis membisikkan, sehingga kalian, sudahlah kamu adalah orang-orang yang gagal. Kamu tidak bisa, kamu tidak mampu. Sehingga kita menjadi putus asa, kita merasa kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita adalah produk gagal. Tapi waktu kita diserang seperti itu, sekali lagi pada saat itu kita bisa menggunakan firman Tuhan, kita bisa memperkatakan firman Tuhan, kita bisa mengucapkan firman Tuhan. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Mungkin kita lagi diserang, kita lagi lemah, kita lagi mengalami kondisi gagal. Kita tidak bisa, mungkin kita tidak punya apa-apa. Tapi waktu kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu jadi berkuasa. Kita katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Kita jadi kuat kembali, kita jadi nggak takut lagi, kita jadi merasa kita nggak jadi orang yang gagal. Kita bisa kalahkan setiap serangan-serangan iblis waktu kita mengucapkan firman Tuhan tersebut. Jadi firman Tuhan itu menjadi sangat berkuasa teman-teman. Waktu apa? Waktu kita memperkatakan firman Tuhan. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, segala serangan-serangan iblis itu bisa kita kalahkan, bisa kita serang. Jadi kita nggak cuma sekedar bertahan, tapi kita juga bisa menyerang. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini ayo kita mau sama-sama belajar sama-sama supaya untuk firman Tuhan itu bisa seperti shield and sword, bisa seperti perisai dan pedang, maka kita mau belajar sama-sama untuk memperkatakan firman Tuhan. Kita mau sama-sama untuk baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita juga mau menghafalkan firman Tuhan. Karena waktu kita nggak pernah baca firman Tuhan, waktu kita nggak ingat sama sekali tentang firman Tuhan, maka waktu iblis menyerang kita nggak tahu apa yang harus kita katakan. Maka sekali lagi kalau mau encourage kita semua, teman-teman, ayo kita mau buat firman Tuhan itu jadi berkuasa seperti perisai dan pedang. Waktu kita itu memperkatakan firman Tuhan tersebut, waktu kita itu mau sungguh-sungguh bangun komitmen kita untuk kita mau baca firman Tuhan setiap hari, kita mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari, dan kita mau menghafal firman Tuhan itu. Atau mungkin kalian berpikir seperti ini ya, Kak, aku masih kecil Kak, mana bisa Kak aku hafal Kak, aku susah Kak, aku ini orangnya lupaan. Tapi teman-teman ingat, lakukan aja bagian kalian. Percayalah pasti Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kalian. Kak Lukman juga mengalami seperti itu, Kak Lukman adalah orang yang juga lupaan. Tapi waktu Kak Lukman tuh lakukan bagian Kak Lukman tetap baca firman Tuhan, Kak Lukman hafalkan firman Tuhan, hafalkan ayat firman Tuhan. Dan waktu Kak Lukman itu merasa takut, merasa khawatir, tiba-tiba firman Tuhan itu bisa mengingatkan lagi, bisa teringat lagi. Kak Lukman bisa teringat, jangan khawatir, masa depanmu itu sungguh ada, harapanmu gak akan hilang. Waktu Kak Lukman memperkatakan dan mengucapkan, jangan khawatir Lukman, harapanmu ada, masa depanmu sungguh ada. Kak Lukman jadi punya kuasa. Kalau mah jadi nggak takut lagi, jadi nggak khawatir lagi. Jadi teman-teman, ayo kita mau sama-sama bangun ya. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena waktu hidup kita itu seperti kayak storage, seperti gudang gitu ya. Waktu kita baca firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan, itu seperti kita tuh lagi mengisi hidup kita dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Sehingga waktu iblis menyerang, kita bisa gunakan firman itu untuk bertahan dan untuk menyerang musuh kita yaitu iblis. Amin semuanya. Jadi mari sama-sama katakan sama Kak Lukman ya, big message kita hari ini. I love my Bible because God's words is like shield and sword. Katakan sama-sama sekali lagi ya dengan suara keras. I love my Bible because God's words is like shield and sword. Amin. Nah sebelum Kak Lukman mau tutup, Kak Lukman mau kasih misi sama kalian semua yang di rumah. Kak Lukman ingin kalian mau hafalkan 2 ayat. Nanti waktu kalian sudah hafal, waktu di dalam CG Kids atau waktu kalian gereja, kalian ketemu sama kakak-kakak di gereja, kalian bisa sampaikan, Kak, aku sudah hafal loh Kak ayat ini. Oke, janji ya, ayo kita mau sama-sama laksanakan misi itu. Kita mau hafalkan di Efesus 6 ayat 16, yang pertama tadi, dan di Ibrani 4 ayat 12a.
Kita mau sama-sama belajar ya, kita mau hafalkan firman Tuhan tersebut supaya apa? Supaya seperti tadi hidup kita seperti sebuah storage. Kita mau mengisi hidup kita dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Sehingga waktu kita diserang, kita bisa pakai firman Tuhan itu untuk bertahan dan kita bisa mengucapkan. Kita mau memperkatakan firman Tuhan itu seperti sebuah pedang yang berkuasa, yang sangat kuat dan berkuasa untuk mengalahkan serangan-serangan iblis. Amin. Yuk kita mau tutup sebelumnya. Kak Luma rindu kita mau sama-sama kita mau sembah Tuhan, kita mau nyanyikan, kita mau katakan firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita. Kita mau tahu bahwa firman-Mu Tuhan itu yang menuntun, itu yang membuat kita itu jadi kuat, membuat kita berkuasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Yes Lord. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalan. Yes Lord, tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku takut asal Kau di dalam. Yes Lord, besertaku selamanya. Yes Lord, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang Tuhan, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, katakan firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yes Lord. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan itu seperti sebuah perisai Tuhan, yang membantu kita Tuhan untuk menangkis dari serangan-serangan si iblis Tuhan, yang bisa memadamkan setiap panah-panah api jahat Tuhan. Waktu kita diserang Tuhan, mungkin dengan ejekan Tuhan, dengan godaan-godaan Tuhan, dengan penolakan Tuhan, kami mau gunakan firman Tuhan, kami mau perkatakan firman-Mu Tuhan, kami mau ucapkan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu kuat Tuhan dan berkuasa Tuhan, seperti sebuah pedang Tuhan yang akan menghancurkan Tuhan setiap serangan-serangan iblis Tuhan. Waktu kami diserang Tuhan, mungkin dengan
serangan sakit Tuhan, rasa takut Tuhan, rasa khawatir, rasa gagal Tuhan. Tapi kami mau perkatakan firman-Mu Tuhan, kami mau ucapkan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu akan menjadi berkuasa Tuhan dan kuat Tuhan seperti sebuah pedang Tuhan. Hari ini Tuhan waktu kami mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan, kami percaya kami sedang membangun perisai kami Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan dalam setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau baca firman-Mu setiap hari Tuhan. Kami mau rindu Tuhan untuk datang Tuhan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk menghafalkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kita bisa menggunakan Tuhan firman-Mu Tuhan waktu kita diserang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu dahsyat Tuhan, yang begitu luar biasa Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mari adik-adik, mari teman-teman yang ada di rumah, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dan kasih dan sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihimu, dan juga terimalah penyertaan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan mengingatkan kalian untuk kalian rindu dan rajin untuk membaca firman Tuhan, yang akan menjaga hidup kalian dan yang akan menguatkan hidup kalian. Diberkati juga sekolah kalian, diberkati kesehatan kalian, diberkati keluarga kalian. Apapun yang kalian lakukan Tuhan akan buat berhasil. Terimalah itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.
tahu nih sekarang firman Tuhan itu seperti perisai yang melindungi kita dan senjata untuk melawan tipu daya iblis. Iya, benar sekali. Firman Tuhan itu akan menjadi senjata kita ketika kita memperkatakannya. Bukan hanya waktu kita takut saja, tapi kita bisa saat kita lagi sakit. Oh, bahkan ketika kita lagi sakit, kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Bisa dong. Kita bisa memperkatakan firman Tuhan untuk melawan penyakit kita. Kita bisa mengatakan, oleh biru-biru Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Aku ngerti nih. Berarti kalau aku takut, aku bisa mengatakan, I love my Bible because God's word is like a shield and a sword. Yuk, gimana kalau kita sama teman-teman Eagle Kids katain itu bareng-bareng dalam hitungan ketiga? Boleh. Yuk, Boleh. 1, 2, 3. I love my Bible because God's word is like a shield and a sword. Gimana nih? Aku udah gak sabar buat bisa ikut ibadah Eagle Kids minggu depan. Kita bakal belajar apa lagi ya? Jadi teman-teman jangan lewatkan Eagle Kids online service next week ya. Iya, jangan lupa juga kita harus memperkatakan firman Tuhan setiap saat. Betul. By the way, aku sudah lapar nih. Gimana kalau kita makan dulu? Wah, ide yang bagus tuh. Ayo, yuk. Bentar, wait, stop. Kita tuh belum pamitan sama teman-teman Eagle Kids kita. Oh iya ya, Oh iya, lupa. lupa. Kalau gitu sampai ketemu di Eagle Kids online service next week. God bless you, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.